Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya Samuel Wenda, semester 5, jurusan manajemen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan. Pertemuan 2, pentingnya pajak. Konsep dan urgensi diperlukan pajak dalam kehidupan manusia. Tahukah Anda, menurut Aristoteles, manusia itu pada dasarnya merupakan zoopolitikon atau makhluk sosial. Makhluk sosial berarti peduli pada sesama dan saling bekerja sama, sehingga diperlukan hubungan timbal balik di antara yang kuat dan yang lemah, serta yang kaya dan yang tidak mampu. Hal tersebut juga sejalan dengan gagasan ahli filsafat Indonesia Nicolaus Dryakara dalam kurun 1913 sampai 1967 yang mengemukakan bahwa manusia juga merupakan homo homini socius, yang memiliki arti bahwa manusia menjadi sahabat bagi sesamanya. Gagasan homo homini socius dikemukakan untuk menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat kebersamaan sosial. Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk ekonomi dalam kurung homo economicus, yang memiliki arti bahwa manusia menilai dan memilih sesuatu hanya berdasarkan pertimbangan pribadi dalam kurung individualis, sebagaimana yang diungkapkan tokoh ekonomi Adam Smith dalam kurung 1723 sampai 1790. Dalam bunganya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation dalam kurung Marwoto de Kaka 2004 sampai 107 sampai 108. Oleh karena itu, menurut Adagium Thomas Hobbes, apabila tidak dikendalikan, manusia dapat berubah menjadi homo homini lupus atau manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Pajak merupakan saran untuk mendatangkan manusia yang dengan manusia yang lain dalam bentuk kewajiban berbagi. Dengan demikian, kedudukan manusia sebagai homo homini socius dapat mengatasi nafsu kesengsarahan manusia. Sebagai makhluk homo homini lupus, konsep pajak pada dasarnya adalah adanya kesediaan untuk berbagi dengan sesama. Namun, pengungkapan kesediaan untuk berbagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pengaturan baik berupa peraturan perundang-undang. Oleh karena itu, pajak dibutuhkan sebagai saran retribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Peran pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama. Bukan hanya kesejahteraan ekonomi individual berlaga. Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di sebagai besar masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu pertama, faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat
pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselenggarakan oleh pihak pemungut sebagai pembayaran pajak. Ketiga, penganggapan bahwa pajak itu membeberkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. Keempat, menyadari pentingnya urgensi pajak bagi berlangsung hidup, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Faktor-faktor penyebab tersebut mengandung implikasi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan dan pemulangan yang berbeda pula. Implikasi pertama terkait dengan ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dapat ditanggung lagi dengan cara penyeluduran dan pendidikan kesadaran perpajakan yang menjelaskan tentang apa manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Implikasi kedua terkait dengan pajak dapat digantung lagi dengan cara penyeluduran dan pendidikan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implikasi kedua terkait dengan kecurigaan adanya penyelewengan pemungutan pajak dapat digantung dengan akuntabilitas sebagai bentuk bertanggungjawab aparatur negara disertai sanksi yang tegas terhadap petugas yang melakukan penyelewengan sehingga lembaga pemungut pajak bersih dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Implikasi ketiga terkait dengan pihak yang berlakukan strategi menghindari pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mengenakan hukum dan sanksi yang tegas dalam kurun punishment terhadap para pengemplan pajak disertai penghargaan dalam kurun reward terhadap pembayaran pajak yang setia dalam menunaikan kewajibannya pada negara. Faktor keempat, ideal karena masyarakat pembayar pajak sudah memiliki kesadaran tentang perlunya pajak. Kondisi ideal itu perlu dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi yang tepat sehingga pelanggaran dalam masalah perpajakan dapat diminimalisir. Pembangunan sangat penting bagi berlangsung kehidupan bangsa dan bernegara. Sumber dan pembangunan dapat diperoleh dari sumber daya alam dalam kurung SDH, aktivitas usaha pemerintah dalam kurung BUMN BUMD, pinjaman IBA dan pajak. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting karena melibatkan partisipasi warga negara untuk membangun baik fisik, penting karena melibatkan partisipasi warga negara untuk membangun baik fisik maupun non-fisik serta meningkatkan kemandirian bangsa. Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat, masyarakat. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan berbagai atau distribusi bagi masyarakat. Keadilan berbagai dapat diwujudkan apabila diikuti dengan ketetahan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan demikian, pajak merupakan serta berbagai dari masyarakat yang mampu melalui tangan pemerintah. Campuran tenaga pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dalam mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa yang diperlukan untuk memberi sanksi kepada warga negara yang mampu agar komunikasi kewajiban membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, sifat kerelaan dan warga negara sebagai
implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi dan kasih sayang sesama warga negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan meliputi negara, badan, lembaga, institusi, perorangan, atau warga negara. Pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan fungsi sebagai organisasi negara, dapat diibaratkan sebuah kapal yang berlayar di tengah samudra luas. Selain membutuhkan keterampilan awak kapal untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai, dibutuhkan pula perlengkapan lainnya seperti bahan bakar, konsumsi, peralatan, dan lain-lain. Untuk menyediakan perlengkapan yang diperlukan tersebut diperlukan hukum finansial. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber dukungan finansial bagi negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk memaksa warga negara membayar pajak melalui sistem perundang-undang yang berlaku. Kewenangan ini dibutuhkan negara karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang sangat taat, yang taat pajak. Negara berlakukan kewajiban membayar pajak karena tidak dapat hanya mengadakan sektor sumber daya alam, peristiwa pengadangan, dan sektor perekonomian lainnya. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya membutuhkan dana yang besar. Perlu mengakibatkan peran serta warga negara karena masyarakat sendiri yang akan memanfaatkan fasilitas umum. Tersebut. Untuk itu, sektor pihak diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan. Pihak kedua adalah badan, lembaga, institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara. Baik badan, lembaga, institusi memiliki negara maupun badan, lembaga, institusi memiliki swasta. Ada berbagai badan, lembaga, institusi yang memainkan peran penting dalam sistem perekonomian di suatu negara. Misalnya, badan, lembaga, institusi yang menjalankan perekonomian dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka setiap badan, lembaga, institusi yang mengeksplorasi alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagai penghasilan dan keuntungan yang diperoleh kepada negara dalam bentuk pajak. Kemudian negara mendistribusikan dana tersebut untuk kepentingan rakyat. Pihak ketiga, warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban untuk memisalkan sebagai penghasilan yang diperoleh untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama membiayai pembangunan nasional. Berdasarkan pemungutnya pajak dibagi jenisnya menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat diadministrasi oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah diadministrasi oleh Dinas Pendapatan, Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), atau nama lain yang sejenis adalah di bawah koordinasi masing-masing pemerintah daerah. Jenis pajak pusat antara lain adalah pajak penghasilan (PPA), pajak pertambangan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB sektor P3), dan bea materai. Sedangkan jenis pajak daerah antara lain adalah pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain-lain. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPA) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Undang-Undang PPA memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara yang menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP 1) dan badan yang memperoleh keuntungan sehingga warga negara dan badan tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah PABN dalam wilayah Indonesia (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya setiap barang dan jasa dikonsumsi orang pribadi dan badan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN dan PPNB. Warga negara dan badan yang dapat mengkonsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak selain dikenakan PPN, warga negara dan badan yang mengkonsumsi barang yang tergolong mewah juga akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Undang-Undang PPN dan PPNBM memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan badan yang mengkonsumsi barang yang bergolong mewah. Barang tergolong mewah tersebut dikonsumsi oleh golongan ekonomi tertentu yang padanya
pada umumnya adalah kelompok masyarakat penghasilan tinggi yang dibeli untuk menunjukkan status sosial atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu keterlibatan masyarakat. Dengan demikian tujuan pengenangan pajak penjualan atas barang mewah ini antara lain: 1. Mencegah gaya hidup yang berlebihan yang dapat menimbulkan kesengsaraan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. 2. Mengendalikan gaya hidup konsumtif yang marak di kalangan masyarakat penghasilan tinggi sehingga negara tidak terbebani untuk mengimpor barang mewah yang mengakibatkan tersedotnya devisa negara. Dan 3. Beberapa jenis barang mewah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan punahnya beberapa spesies hewan tertentu. Seperti ini kulit buaya, beruang, panda, harimau, ular. Pajak bumi dan pembangunan dalam kurung PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang PBB adalah pajak yang bersifat kebendahan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi, tanah atau bangunan. Keadaan subjek pajak dalam kurung siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Undang-Undang PBB memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan badan lembaga institusi yang mempunyai hak menguasai dan atau tidak kenang pajak dalam kurung NJOPTKI. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan tentang pajak yang diperlakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Dinamika pajak dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Meskipun pajak diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi tidak sepenuhnya masyarakat membayar pajak menyadari tentang betapa pentingnya peran memiliki dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara didorong oleh beberapa faktor. Pertama, pembayaran pajak memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan kewajibannya ketika hasil pembangunan dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sosial. Kedua, pembayaran pajak merasakan dirugikan sebagai pihak yang aktif membayar pajak, manakala menyaksikan mereka korupsi yang mengarus uang negara yang salah satunya berasal dari pajak. Ketiga, pembayaran pajak mereka optimis dalam melaksanakan kewajibannya, manakala pemerintah memperlihatkan kinerja yang baik berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam berbagai sendi kehidupan sosial. Keempat, pembayaran pajak merasa pesimis dalam melaksanakan kewajibannya sehingga berupa untuk menyadari kewajibannya tersebut manakala menyaksikan merosotnya kesejahteraan masyarakat, tertingginya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas dan berbagai patologi sosial lainnya. 2. Tentang atas pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apakah Anda menyadari bahwa setiap upaya
Untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu memerlukan upaya yang optimal. Apakah Anda juga pernah terpikir bahwa tentang untuk mencapai keberhasilan itu bersumber dari faktor internal dan eksternal. Demikian pula halnya dengan pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentang faktor internal bersumber dari perilaku manusia yang mengabaikan kewajibannya dan melakukan tindakan penyelewengan sehingga melakukan cita rasa keadilan bermasyarakat. Tentang faktor eksternal sumber dari sistem yang kurang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pajak, seperti fasilitas pendukung atau sosialisasi tentang pentingnya pajak. Mendeskripsikan esensi dan urgensi perilakunya pajak. 1. Esensi perlunya pajak. Pada dasarnya negara didirikan maksud untuk mencapai cita-cita bersama, bermaksud mensejahterakan warganya. Demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan kerap disuarakan di panggung politik. Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat bersama. Oleh karena itu, keberpihak negara pada masyarakat diwujudkan bersama. Oleh karena itu, keprihakan negara pada masyarakat diwujudkan dengan keadilan berbagi atau distribusi. Keadilan berbagi tidak dapat diwujudkan tanpa diimbangi keadaan berbagi dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah. Pajak merupakan investasi ketentangan kelompok yang mampu untuk berbagi dengan kelompok yang tidak mampu melalui tangan pemerintah. Oleh karena itu, campuran tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dengan mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa heteronom yang diperlukan untuk memberi sanksi kepada wajib pajak agar menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kedua, sifat kerelaan dari wajib pajak sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi kasih sayang sesama warga negara. Kedua dimensi itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi secara simbolis, sehingga aman pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikuti melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dapat direalisasikan dengan baik. Pada haknya, pajak merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat. Pada hakikatnya, pajak merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Di samping itu, pajak juga merupakan sarana perekat kebersamaan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi perlunya pajak. Ketika negara membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan cita bersama, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka harus ada dana yang cukup untuk memenuhi syarat pembangunan tersebut.
Sumber alam memang mendukung untuk memenuhi syarat pembangunan tersebut. Sumber alam memang mendukung, namun terhadap sumber daya alam yang tidak dipengaruhi sehingga lama-kelamaan habis. Sumber energi yang tidak pernah habis, misalnya tenaga surya, membutuhkan dana penelitian yang operasional yang besar. Demikian pula halnya dengan sumber daya alam lainnya seperti hasil utang juga memiliki keterbatasan, bahkan tidak dapat begitu saja dikuras untuk menghasilkan devisa negara karena dapat merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, diperlukan dana suntikan yang dikembangkan berikutnya bunganya, sehingganya dapat menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Pajak merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kepentingan dana pembangunan bagi berlangsung negara. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Shalom.